Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan ya, sehingga dapat mengikuti perkuliahan sistem operasi dengan baik. Oke, masih bersama saya Meriska Devriani dalam perkuliahan sistem operasi. Kalian masih ingat nggak apa saja komponen yang ada di dalam sistem operasi? Ada yang masih ingat nggak? Kalau lupa, kalian tonton lagi ya video yang sebelumnya. Nah, salah satu komponen yang ada di dalam sistem operasi adalah manajemen proses. Tapi sebelum kita membahas mengenai manajemen proses, maka kita harus tahu dulu, apa sih yang sebenarnya disebut sebagai proses? Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang konsep dari proses yang ada di dalam sistem operasi. Apa itu proses? Jadi di dalam sistem operasi yang disebut sebagai proses adalah program yang sedang dijalankan atau istilahnya sedang dieksekusi. Proses ini merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan merupakan unit terkecil yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Masih ingat gak kalian tentang sejarah sistem operasi? Pada awal-awal perkembangan komputer, proses dijalankan secara sekuensial atau berurut. Suatu proses akan dieksekusi sampai selesai, baru kemudian berpindah ke proses yang berikutnya. Proses yang seperti inilah yang kita sebut sebagai proses sekuensial. Proses yang sekuensial ini memiliki kelemahan, yaitu tingkat penggunaan atau utilitas dari prosesornya yang rendah. Hal ini disebabkan ketika suatu proses sedang melakukan operasi input-output, prosesor harus menunggu sampai operasi input-output tersebut selesai dan prosesor tidak dapat dialokasikan ke proses berikutnya karena proses yang sedang berjalan belum selesai. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, kemudian lahirlah konsep multitasking, multiprogramming, dan multiprocessing. Pada gambar ini dapat dilihat hubungan antara sistem konkuren dengan sistem yang masih sekuensial. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem konkuren? Sistem konkuren dapat didefinisikan sebagai sistem yang memiliki sejumlah aktivitas yang sedang berjalan secara bersamaan. Kalau kita lihat pada gambar ini, ternyata sistem multitasking dan sistem paralel atau multiprocessing merupakan subset dari sistem concurrent. Berarti proses-proses yang berjalan pada sistem multitasking dan paralel itu berjalan secara bersamaan. Namun ternyata istilah bersamaan di sini dapat memiliki sejumlah pengertian yang berbeda. Sebagai contoh, kita ambil kasus pada sekelompok tukang yang sedang mengerjakan suatu rumah. Ada tukang yang mengerjakan keramik, ada yang mengerjakan pintu, dan yang lainnya mengerjakan bagian atap. Intinya masing-masing mengerjakan aktivitas yang berbeda tetapi bersamaan. Ini merupakan pengertian bersamaan yang pertama. Pada sistem komputer, sistem yang seperti demikian disebut sebagai sistem paralel atau multiprocessing. Sebagai contoh adalah sistem komputer yang memiliki 2 atau lebih prosesor ataupun juga satu prosesor yang multi-core. Sistem paralel ini dikelompokkan sebagai subset dari sistem multitasking. Istilah bersamaan dalam sistem konkuren yang lain memiliki pengertian yang sedikit berbeda dari penjelasan sebelumnya. Sebagai contoh, kita ambil lagi kasus yang berkaitan dengan pembangunan rumah. Jadi di kasus ini, seorang tukang mendapat 2 order pengerjaan rumah, misalkan rumah A dan rumah B. Karena masing-masing pemilik rumah menghendaki pengerjaan rumahnya dapat cepat selesai, maka tukang tersebut harus menjadwal pekerjaan kedua rumah tersebut. Misalkan tukang tersebut menjadwal mengerjakan rumah A pada saat pagi dan siang hari. Setelah itu dilanjutkan dengan mengerjakan rumah B pada saat sore dan malam. Jadi, setiap hari tukang tersebut dikatakan mengerjakan rumah A dan B. Setelah setahun, kedua rumah tersebut selesai. Maka dapat kita katakan bahwa kedua rumah tersebut dikerjakan secara bersamaan. Namun meskipun dikatakan bersama, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah tukang tersebut membagi atau menjadwal waktunya secara bergantian, mengerjakan sebagian kecil dalam mengerjakan rumah A dan B.
Pada sistem komputer, sistem yang demikian disebut dengan sistem multitasking. Tetapi tidak dapat dikatakan sebagai sistem paralel atau multiprocessing karena pemrosesnya hanya berjumlah satu. Oleh karena itu, mengapa sistem paralel merupakan subset dari sistem multitasking? Karena sistem yang multitasking tidak selalu merupakan sistem paralel atau multiprocessing. Namun, sistem yang multiprocessing pasti merupakan sistem yang multitasking. Jika kita lihat pada gambar ini, sistem konkuren dengan sistem sekuensial tidak saling berhubungan satu dengan yang lain. Dikarenakan pada sistem konkuren, proses-proses dapat berjalan secara bersamaan, sedangkan pada sistem yang sekuensial, dalam satu waktu hanya dapat menjalankan satu proses saja. Yuk mari kita bahas lebih jauh tentang multitasking, multiprogramming, dan juga ada satu lagi proses yang disebut sebagai distributed process atau proses yang tersebar. Untuk yang pertama adalah multiprogramming atau multitasking. Jadi multiprogramming atau multitasking ini adalah manajemen banyak proses di satu pemroses atau prosesor. Saat ini, kebanyakan komputer pribadi, workstation adalah sistem pemroses tunggal yang menjalankan sistem operasi multiprogramming atau multitasking, seperti Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP, juga Microsoft Windows yang terbaru seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, untuk sistem operasi yang sedikit lebih lama seperti OS 2 itu juga sama, sudah menjalankan sistem operasi yang multiprogramming atau multitasking. Pada sistem yang multiprogramming, pemakai memandang terdapat banyak proses yang dijalankan bersamaan pada satu saat. Masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali sendiri. Sistem operasi mengalihkan layanan pemroses di antara proses-proses tersebut. Proses-proses yang dijalankan di sistem multiprogramming sebenarnya bersifat saling tidak bergantung atau independen dan satu program pada satu saat atau one program at any instance. Proses yang tidak saling bergantung di sini maksudnya adalah proses-proses yang sedang berjalan itu saling terpisah satu dengan yang lainnya sehingga proses-proses tersebut tidak saling mempengaruhi. Sedangkan satu program pada satu waktu atau one program at any instant memiliki arti pada satu saat sesungguhnya hanya satu proses yang dilayani oleh pemroses menggunakan interleave bukan overlap di antara program-program. Istilah interleave di sini dapat diartikan sebagai saling melanjutkan atau bersambung. Jadi, proses-proses tersebut seolah beroperasi secara bersamaan karena pengalihan layanan pemroses ke proses-proses tersebut dilakukan secara sangat cepat. Pemroses mengeksekusi satu proses setiap saat dan secara cepat beralih ke proses-proses lain secara bergiliran. Karena pengalihan dilakukan secara sangat cepat, maka pengalihan tersebut tidak disadari oleh pemakai, sehingga menimbulkan efek paralel semu atau istilahnya adalah pseudo-parallelism. Yang kedua adalah multiprocessing. Jadi multiprocessing ini adalah manajemen banyak proses di komputer multiprosesor, di mana pemrosesnya itu berjumlah lebih dari satu. Dulunya multiprosesor hanya terdapat di sistem besar yaitu sistem mainframe dan mini komputer. Saat ini komputer workstation pun dapat dilengkapi dengan multiprosesor. Multiprosesor di sini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan dapat memberikan kemampuan fault toleran. Sistem operasi yang memiliki sistem multiprocessing diantaranya adalah Microsoft Windows NT, Unix, dan Linux. Dan yang terakhir adalah distributed processing. Distributed processing ini adalah manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi di satu jaringan. Pada sistem operasi tersebar yang ideal, pemrogram tidak perlu menyadari keberadaan banyak pemroses. Kecenderungan masa depan adalah menuju ke komputasi tersebar atau distributed computing ini. Banyak riset dan pengembangan sistem operasi yang tersebar diantaranya adalah Amoeba, Mach, dan lain sebagainya. Proses-proses yang berjalan pada sistem konkuren dapat memiliki beberapa hubungan.
Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sini, terdapat 3 konsekuensi dari proses yang berjalan secara konkuren. Yang pertama adalah proses tidak saling mempengaruhi. Yang kedua, proses saling mempengaruhi secara tidak langsung. Dan yang ketiga adalah proses saling mempengaruhi secara langsung. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah proses yang tidak saling mempengaruhi. Ini terjadi pada proses-proses yang tidak saling berhubungan dan tidak saling bekerja sama, kecuali dalam hal berbagi pakai prosesor. Contohnya adalah aplikasi Microsoft Word dengan Microsoft Media Player yang berjalan secara bersamaan. Ketika kalian menjalankan Microsoft Word dan Microsoft Media Player secara bersamaan, tidak ada permasalahan, bukan? Nah, karena proses-proses ini tidak saling mempengaruhi ya. Yang kedua, proses saling mempengaruhi secara tidak langsung. Ini terjadi pada proses-proses yang tidak saling bekerja sama tetapi mengakses sumber daya yang sama, sehingga proses-proses tersebut saling mempengaruhi satu dan yang lain. Sebagai contoh adalah aplikasi Microsoft Word dan Notepad yang sedang membuka suatu berkas yang sama. Nah, ketika kalian buka suatu berkas atau file ya, dengan menggunakan dua aplikasi tadi, misalkan kalian ubah pada salah satu aplikasi, kalian ubah isinya pada Notepad, nah seharusnya itu juga akan berubah pada Microsoft Word. Nah, inilah yang disebut sebagai proses saling mempengaruhi secara tidak langsung. Yang ketiga adalah proses saling mempengaruhi secara langsung. Ini terjadi pada proses-proses yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan khusus. Proses-proses yang saling bekerja sama dapat berjalan pada komputer yang sama maupun berlainan. Sebagai contoh, aplikasi akuntansi yang mengakses aplikasi server basis data lokal seperti MySQL Server. Dalam kasus ini, kedua proses aplikasi harus saling bekerja sama agar aliran data antar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Atau contoh lainnya adalah aplikasi browser internet seperti Chrome atau Internet Explorer yang mengakses dokumen pada suatu situs. Dalam kasus ini, antara proses browser internet dan proses web server saling bekerja sama secara langsung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, pada proses yang saling mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung, dapat terjadi perebutan sumber daya. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat permasalahan apa saja yang dapat timbul dari perebutan sumber daya ini. Yang pertama itu adalah race condition. Yang kedua adalah deadlock dan yang ketiga adalah starvation. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu race condition. Jika terdapat dua proses atau lebih yang berusaha mengakses dan melakukan operasi pada suatu sumber daya yang sama, maka ada kemungkinan status sumber daya tersebut menjadi tidak valid dan tidak konsisten pada akhir seluruh operasi tersebut. Nah, kondisi kompetisi seperti inilah yang disebut sebagai race condition. Terdapat beberapa istilah berkaitan dengan race condition. Yang pertama adalah critical resource. Critical resource adalah sumber daya yang berada pada kondisi race condition. Kemudian ada istilah critical section, bagian dari kode instruksi program yang melakukan operasi pada critical resource, itu dinamakan sebagai critical section. Nah, kemudian ada satu istilah lagi yaitu mutual exclusive. Jadi, kondisi race condition ini dapat ditangani dengan menerapkan mekanisme sinkronisasi. Nah, salah satu mekanisme sinkronisasinya tersebut adalah mutual eksklusif. Mutual eksklusif di sini memastikan pada suatu waktu hanya ada satu proses yang diizinkan untuk menjalankan critical section. Permasalahan yang kedua adalah deadlock. Deadlock merupakan kondisi kebuntuan dalam alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh proses, dan akibatnya proses-proses yang terlibat tidak dapat melanjutkan eksekusinya sama sekali. Deadlock terjadi ketika proses-proses yang terlibat saling membutuhkan sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lainnya. Karena tidak ada satupun proses yang bersedia mengalah, yaitu melepaskan sumber daya yang sedang digunakannya, maka terjadilah kebuntuan.
Permasalahan yang ketiga adalah starvation. Starvation merupakan kondisi di mana satu proses atau lebih selalu kalah dalam kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukannya sehingga eksekusinya tertunda terus-menerus. Berbeda dengan deadlock, penyebab utama dari starvation ini bukanlah proses lain, melainkan lebih oleh kebijakan alokasi sumber daya yang tidak adil dari sistem operasinya. Terkait dengan race condition, ada sebuah studi kasus. Studi kasus ini tentang aplikasi transfer uang. Sebuah saldo rekening memiliki jumlah saldo awal sebesar 1 juta. Kemudian terdapat 2 transaksi transfer pada saat yang bersamaan pada saldo rekening tersebut. Pada proses yang pertama dilakukan transfer sejumlah 100.000 dan yang kedua dilakukan transfer sebesar 200.000. Berapakah seharusnya saldo rekening akhirnya? Pada kasus ini, yang menjadi critical resource atau sumber daya yang diakses secara bersamaan adalah saldo rekening. Sedangkan critical section-nya adalah kode instruksi yang digunakan untuk melakukan penambahan saldo rekening. Nah, kode instruksi yang digunakan itu adalah load, add, dan store. Seharusnya jumlah saldo akhir sebesar 1.300.000. Namun, jika terjadi race condition pada proses yang berjalan, maka bisa jadi hasil akhirnya atau saldo akhirnya hanya sejumlah 1.100.000 atau 1.200.000. Nah, dapat kita lihat di sini bagaimana kedua proses tersebut dapat terjadi race condition. Jadi, pada saat yang bersamaan, proses 1 dan proses 2 melakukan load saldo awal dan disimpan ke masing-masing register. Untuk proses 1 disimpan ke dalam register P1, sementara proses 2 disimpan ke dalam register 2. Kemudian, masing-masing proses juga melakukan penambahan saldo hasil transfernya tadi ke dalam registernya secara bersamaan. Jadi P1 menambahkan 100.000 ke dalam register P1, sedangkan P2 menambahkan 200.000 ke dalam register P2. Berapa jumlah yang sekarang disimpan pada masing-masing register? Pada register P1 terdapat sejumlah 1.100.000. Sedangkan pada P2 terdapat sejumlah 1.200.000. Kemudian kedua proses ini melakukan atau menjalankan kode store secara bersama-sama juga. P1 melakukan store nilai sebesar 1.100.000, sementara P2 melakukan store sebesar 1.200.000. Nah, di sini ada ketidakvalidan jumlah saldo akhirnya. Nah, inilah yang disebut sebagai race condition. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasinya? Ini dapat diatasi dengan menjalankan mutual eksklusif. Mutual eksklusif memastikan pada satu waktu hanya ada satu proses yang diizinkan untuk menjalankan critical section. Nah, coba kalian lihat pada penjelasan di sini, proses yang sudah menggunakan mutual eksklusif, P1 dan P2 itu tidak akan berjalan secara bersamaan atau tidak akan menjalankan kode instruksinya secara bersamaan. Kalau di sini kita lihat P1 yang menjalankannya terlebih dahulu. Jadi P1 menjalankan operasi load, add, dan store itu sampai selesai terlebih dahulu. Baru setelah itu proses 2 atau P2 melakukan proses load, add, dan store. Sehingga ketika proses P1 selesai, nilai yang terdapat pada register P1 sejumlah 1.100.000. Dan ketika proses 2 dijalankan, yang di-load oleh proses P2 itu besar nominalnya bukan 1 juta, tapi 1.100.000 hasil dari penambahan oleh proses 1 tadi ya. Sehingga ketika ditambahkan, hasil akhirnya berjumlah 1.300.000. Dengan menjalankan mutual eksklusif pada kedua proses tersebut, maka didapatkanlah hasil yang valid, yaitu ketika saldo awal 1 juta, kemudian terdapat dua proses transfer sejumlah 100.000 dan 200.000, maka akan menghasilkan saldo akhir sebesar 1.300.000.
Jadi ini ya salah satu studi kasus atau contoh kasus dari race condition. Oke, dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat kita ketahui di samping keuntungannya, sistem konkuren ini dapat meningkatkan utilitas dari prosesor, namun juga memiliki suatu kerumitan yang baru. Jadi penerapan konkurensi pada sistem operasi ini menambah sejumlah kompleksitas yang baru. Di antaranya yang pertama, sistem operasi harus dapat mengawasi berbagai proses yang aktif. Informasi untuk pengawasan dan pengelolaan masing-masing proses disimpan dalam suatu struktur data kendali yang disebut dengan proses control block atau PCB. Kemudian yang kedua, sistem operasi harus melakukan penjadwalan proses secara adil dan berusaha menjaga keoptimalan kinerja proses-proses secara keseluruhan. Yang ketiga, sistem operasi harus melakukan alokasi dan dealokasi berbagai sumber daya. Sumber daya di sini bisa prosesor, memori, berkas atau file, atau juga perangkat input-output. Nah, pengalokasian dan pendealokasian berbagai sumber daya ini dilakukan untuk masing-masing proses yang aktif. Dalam melakukan alokasi sumber daya, sistem operasi harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi deadlock dan starvation. Yang keempat, sistem operasi harus melindungi sumber daya yang sedang digunakan oleh suatu proses terhadap pengaksesan proses lain. Ketika terjadi pengalihan eksekusi ke proses lain, sumber daya ini harus tetap dijaga agar tidak diakses oleh proses yang lainnya. Sistem operasi dapat melakukan hal ini dengan menggunakan mekanisme mutual eksklusif atau singkatnya mutex yang merupakan salah satu bentuk sinkronisasi. Dan yang kelima, pada kasus tertentu sistem operasi harus menjaga jumlah data yang dialirkan dari atau ke peranti input-output secara konstan. Contohnya, jika aplikasi yang dijalankan adalah pemutar lagu, maka sistem operasi bertanggung jawab agar aliran data ke kartu suara selalu konstan agar suara yang terdengar tidak terputus-putus. Dan yang terakhir, sistem operasi harus memfasilitasi jika proses-proses konkuren memerlukan komunikasi satu dan yang lainnya. Gimana nih? Sampai di sini masih semangat kan ya untuk terus mempelajari tentang sistem operasi? Sebelum lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, kalian boleh kok istirahat sebentar. Kalian bisa pause dulu videonya. Mungkin kalian bisa melakukan peregangan badan, atau mungkin cuci muka dulu ke kamar mandi, atau mungkin juga ngemil snack atau ngopi dulu. Yang jelas kalian gak boleh tidur ya, karena materinya belum selesai. Semangat-semangat! Oke, kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya ya. Dapat kalian lihat pada gambar di sini, ini adalah siklus hidup proses. Terdapat 5 state pada siklus hidup proses. Yang pertama adalah new, kemudian ready, running, waiting, dan terminated. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah status new. Proses yang berstatus new berarti masih dalam tahap inisiasi oleh prosedur atau rutin sistem operasi. Tahap inisiasi ini meliputi alokasi memori utama untuk proses, pengisian tabel proses, pembuatan struktur data kendali untuk menyimpan informasi, dan status proses. Proses dalam status ini belum siap untuk dieksekusi. Sistem operasi menciptakan proses atas permintaan dari program aplikasi maupun pengguna. Sejumlah kondisi yang memicu penciptaan proses baru antara lain, pengguna melakukan logon ke sistem operasi sehingga sistem operasi akan menciptakan proses antar muka pengguna atau shell. Yang kedua, permintaan eksekusi program oleh pengguna lewat aplikasi antar muka. Yang ketiga, adanya suatu aplikasi yang menciptakan proses anak. Dan yang terakhir adalah penciptaan proses baru sebagai bagian dari eksekusi batch. Proses yang telah berhasil diinisiasi akan ditempatkan atau diadmit ke dalam antrian penjadwalan prosesor dengan cara menyisipkan rekaman baru ke dalam antrian yang berisi referensi atau pointer ke struktur data kendali proses. Antrian penjadwalan prosesor ini disebut juga antrian ready.
Proses yang telah berhasil disisipkan ke dalam antrian penjadwalan akan diubah statusnya menjadi ready. Status ready ini menandakan suatu proses siap berkompetensi untuk mendapatkan alokasi waktu prosesor. Jadi, proses-proses baru yang tercipta tidak dapat langsung dieksekusi tetapi harus menunggu gilirannya. Secara berkala atau dalam kondisi tertentu, sistem operasi akan melakukan penjadwalan prosesor, yaitu menghentikan eksekusi proses yang sedang berjalan, kemudian memilih salah satu proses yang berada dalam antrian, kemudian mengeksekusinya. Rutin sistem operasi yang bertugas untuk melakukan pemilihan ini disebut sebagai scheduler. Yang selanjutnya, jika kemudian sebuah proses dalam antrian ready sudah terpilih oleh scheduler untuk dijalankan, maka proses yang terpilih akan mulai dieksekusi dan berubah statusnya menjadi running. Proses yang berstatus running ini menguasai prosesor sepenuhnya. Proses yang berstatus running memiliki 3 kemungkinan peralihan ke status yang lainnya. Pertama, jika proses sudah menyelesaikan aktivitasnya, maka proses akan berubah statusnya menjadi terminated. Peralihan ke status terminated dapat pula disebabkan terjadinya kesalahan yang tidak dapat dipulihkan, seperti kesalahan memori. Yang kedua, jika jatah waktu atau time slice yang dialokasikan untuk eksekusi proses sudah habis, maka proses akan dialihkan statusnya menjadi ready kembali. Pada sistem operasi multitasking, umumnya setiap proses diberi jatah waktu eksekusi yang terbatas, agar proses yang berdurasi panjang tidak menghambat eksekusi proses-proses yang lain. Pada saat jatah waktunya habis, timer akan memberikan sinyal interupsi pada prosesor. Akibatnya, proses eksekusi akan berhenti dan dialihkan ke rutin sistem operasi yang selanjutnya akan menjalankan scheduler. Proses yang dihentikan akan diubah statusnya menjadi ready dan proses yang terseleksi oleh scheduler akan menjadi running. Dan yang ketiga, proses running dapat beralih ke status block. Hal yang memicu peralihan ini adalah karena prosesor membutuhkan pembacaan data dari perangkat input-output. Sebagai contoh, suatu proses membutuhkan data berkas dari disk untuk melanjutkan pengolahan data. Untuk memaksimalkan penggunaan prosesor, maka proses yang sedang menunggu ini akan dialihkan statusnya menjadi block. Dan sistem operasi akan menjalankan scheduler untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Contoh lainnya adalah proses yang sedang menunggu event tertentu seperti penekanan keyboard atau pergerakan mouse sebagai data input untuk melanjutkan eksekusi. Kenyataannya, kebanyakan aplikasi yang diakses langsung oleh pengguna menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya dalam status block karena menunggu event atau aksi dari pengguna yang relatif lambat dibandingkan dengan kecepatan komputer. Nah, proses-proses yang beralih ke status block ini akan disisipkan pada antrian penjadwalan peranti input-output atau event. Jika event yang ditunggu sudah terjadi atau operasi input-output yang ditunggu sudah selesai, yang ditandai dengan terjadinya interupsi input-output sehingga eksekusi beralih ke rutin sistem operasi, maka rutin sistem operasi akan memindahkan proses yang berstatus block tersebut kembali ke antrian ready. Proses yang berstatus block tidak dapat langsung dieksekusi atau beralih ke running ya, tetapi harus dialihkan dulu ke dalam status ready. Kemudian ia akan menunggu dipilih oleh scheduler, baru nanti bisa berpindah ke state yang running. State yang kelima adalah terminated. Proses yang berubah statusnya menjadi exit atau terminated berarti proses tersebut telah dihentikan eksekusinya, baik secara normal ataupun tidak. Jadi kalau dihentikan secara normal berarti memang proses telah selesai. Tapi kalau tidak, berarti ada kesalahan sistem yang tidak dapat tertangani. Jika suatu proses telah selesai, maka ruang memori yang ditempatinya akan dibersihkan atau didealokasi oleh rutin sistem operasi. Nah, apa saja sih yang dapat menyebabkan suatu operasi selesai eksekusinya? Yang pertama, proses memang telah selesai secara normal. Yang kedua, batas waktu total telah terlewati. Yang ketiga, adanya kekurangan ruang memori. Yang keempat, pelanggaran batas memori. Yang kelima, pelanggaran proteksi berkas atau sumber daya lainnya. Yang keenam, adanya kesalahan aritmatika.
Yang ketujuh, waktu tunggu pada operasi input output melebihi batas yang ditetapkan. Yang kedelapan, terjadi kegagalan input output. Yang kesembilan, instruksi yang tidak benar ataupun tidak valid. Yang kesepuluh, terjadi usaha pemakaian instruksi yang tidak diizinkan. Yang ke-11 adalah salah memakai data seperti penggunaan tipe data yang salah. Yang ke-12, campur tangan sistem operasi atau operator. Yang ke-13, penghentian proses induk. Dan yang terakhir adalah penghentian memang atas permintaan proses induk ataupun proses yang lainnya. Jadi inilah siklus hidup dari proses. Semua proses yang berjalan pada sistem operasi, pada komputer akan memiliki siklus yang sama seperti ini. Agar dapat melakukan pengelolaan alokasi sumber daya untuk proses-proses, sistem operasi harus memiliki informasi mengenai status setiap proses dan sumber daya yang sedang diakses. Setiap saat sistem operasi harus mengetahui seluruh sumber daya baik memori, perangkat input-output maupun berkas yang sedang diakses oleh masing-masing proses. Sistem operasi membentuk dan memelihara struktur data yang menyimpan informasi mengenai setiap sumber daya yang dikelolanya. Karena hal tersebut menjadi dasar bagi sistem operasi mengendalikan seluruh sumber daya komputer. Struktur data ini disebut dengan struktur kendali. Secara ringkasnya, struktur kendali dari sistem operasi ini dapat kita lihat pada gambar di sini. Struktur kendali ini umumnya berupa tabel-tabel yang berisi daftar sumber daya beserta atributnya yang sedang digunakan oleh proses-proses yang sedang aktif. Dapat dilihat di sini ya, terdapat beberapa bagian dari struktur kendali sistem operasi. Yang pertama adalah bagian memori yang berisi tabel-tabel memori. Yang kedua, bagian input-output device yang berisi tabel-tabel mengenai device atau peralatan. Yang ketiga, bagian file yang berisi tentang tabel-tabel file. Dan yang terakhir adalah bagian proses. Nah, bagian proses ini adalah bagian yang paling banyak isinya karena dia menyimpan semua informasi mengenai proses. Mari kita bahas satu persatu masing-masing bagian pada struktur kendali sistem operasi ini. Yang pertama adalah tabel memori. Tabel memori ini digunakan untuk mencatat alokasi memori utama dan memori maya atau virtual memory. Memori maya menempati ruang pada memori sekunder seperti disk yang dapat dilihat sebagai perluasan atau ekstensi dari memori utama. Tabel ini berisi alokasi memori utama untuk proses-proses, alokasi memori maya untuk proses-proses, atribut proteksi terhadap memori utama dan maya, serta informasi yang diperlukan untuk mengatur memori maya. Yang kedua adalah tabel input-output. Tabel ini digunakan untuk mencatat status perangkat input-output dan mengetahui apakah saluran sistem komputer dalam keadaan bebas atau sedang terpakai. Sistem operasi pun perlu mengetahui status operasi input-output dan lokasi penyalinan atau pembacaan datanya di memori utama, baik sebagai lokasi tujuan ataupun lokasi asal. Yang selanjutnya tabel berkas. Tabel berkas ini mencatat informasi berkas-berkas yang diakses oleh proses seperti lokasinya di media penyimpanan, statusnya pada saat ini, hak aksesnya bagaimana, serta atribut berkas yang lainnya. Informasi-informasi yang dicatat pada tabel berkas ini nantinya akan digunakan oleh komponen manajemen berkas. Dan yang terakhir adalah tabel proses. Tabel proses mencatat informasi mengenai status dari setiap proses. Informasi status dari proses-proses inilah yang akan digunakan sistem operasi untuk mengatur penjadwalan eksekusi proses. Umumnya, tabel proses ini diimplementasikan sebagai suatu linked list. Masing-masing rekaman pada list berisi referensi atau pointer ke image, alokasi memori utama dari proses. Pada bagian proses ini terdapat istilah citra proses atau proses image ya. Apa sih itu citra proses atau proses image? Jadi yang disebut sebagai proses image atau citra proses adalah keseluruhan alokasi memori utama untuk eksekusi suatu proses.
Lokasi proses image ini tergantung dari mekanisme manajemen memori yang digunakan. Pada kasus yang sederhana, proses image dialokasikan sebagai sebuah blok yang berurutan pada memori utama. Pada sebagian besar sistem operasi modus, proses image disimpan dalam kumpulan blok memori yang letaknya tidak harus berurutan. Blok-blok memori tersebut ukurannya dapat bervariasi dan dapat juga berukuran sama ataupun kombinasi keduanya. Setiap rekaman di proses tabel mengandung paling sedikit sebuah pointer ke sebuah proses image. Jika proses image memiliki beberapa blok memori, maka informasi ini disimpan di proses tabel atau lewat referensi silang ke memori tabel. Sebuah proses image memiliki 4 elemen. Elemen yang pertama adalah user data atau data pengguna. Data pengguna ini merupakan bagian image proses yang dapat dimodifikasi yang meliputi data-data program. Elemen yang kedua adalah user program atau kode program. Ini merupakan bagian image proses yang menyimpan kode-kode instruksi program yang akan dieksekusi. Yang ketiga adalah user stack. Jadi setiap proses memiliki satu atau lebih sistem stack yang merupakan struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO atau last in first out. Area stack digunakan untuk menyimpan parameter dan alamat terpanggil dari prosedur atau sistem call. Elemen yang terakhir adalah proses control block atau PCB. PCB ini merupakan bagian image proses yang menyimpan informasi yang diperlukan sistem operasi untuk mengontrol proses. PCB juga digunakan untuk menyimpan konteks prosesor, yaitu isi register prosesor saat terakhir eksekusi proses sebelum dialihkan ke proses lain ataupun karena terjadinya interupsi. Ini adalah gambaran dari proses control block atau PCB. Jadi di dalam proses tabel itu terdapat banyak proses control block. Masing-masing proses memiliki PCB-nya sendiri. Struktur data PCB menyimpan informasi yang lengkap mengenai proses sehingga sistem operasi dapat mengelola seluruh siklus hidup semua proses yang ada di dalam sistem. Sistem operasi memiliki tabel PCB di mana masing-masing isian adalah PCB yang mendeskripsikan proses secara lengkap. Nah, informasi di dalam PCB ini dapat kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, informasi identifikasi proses. Yang kedua, informasi status proses. Dan yang ketiga, informasi tentang kendali proses. Kita bahas satu persatu ya, masing-masing kelompok informasi yang ada di PCB ini. Yang pertama adalah informasi identifikasi proses. Jadi kategori ini atau kelompok ini berkaitan dengan identifikasi proses secara unik, seperti proses yang menciptakannya serta identitas pengguna yang menciptakannya. Dengan identifikasi ini, proses akan dikaitkan ke tabel-tabel lain. Elemen data yang termasuk dalam kategori ini adalah ID proses, ID proses parent yang menciptakannya, dan juga ID user. Kelompok yang kedua adalah informasi status pemroses. Kelompok ini terdiri dari register-register prosesor. Pada saat proses berstatus running, informasi ini berada di register. Ketika proses diinterupsi, semua informasi register harus disimpan agar dapat dikembalikan pada saat proses dieksekusi kembali. Elemen-elemen dari kelompok ini adalah user visible register, control and status register, dan juga stack pointer. Nah, kelompok yang ketiga itu adalah informasi kendali proses. Kelompok ini berisi informasi yang diperlukan oleh sistem operasi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan beragam proses yang sedang aktif. Nah, informasi kendali proses ini juga berisi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah scheduling and state information, yang berisi informasi yang digunakan dalam penjadwalan, antara lain status proses, prioritas, informasi yang berkaitan dengan penjadwalan, serta identitas event. Yang kedua adalah data structuring. Proses dapat dikaitkan dengan proses lain dalam sebuah antrian atau informasi di dalam data structuring ini merupakan pointer yang membentuk rantai linked list antrian ready.
Yang ketiga adalah interprocess communication, berisi flag, sinyal, dan pesan yang digunakan untuk komunikasi antar proses. Kemudian yang keempat ada proses privilege, yang berisi kewenangan proses atas memori dan tipe instruksi. Selanjutnya yang kelima adalah memory management, pointer ke tabel segmen ataupun tabel halaman dari memori maya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah resource ownership and utilization, berisi sejarah penggunaan sumber daya yang akan digunakan untuk penjadwalan. Setiap proses yang tercipta memiliki nomor ID sebagai tanda pengenal yang unik. Saat suatu proses menciptakan proses lainnya, ID proses pencipta akan digunakan untuk mengindikasi parent proses dan sebagai informasi untuk melacak user yang bertanggung jawab atau proses baru yang bersangkutan. PCB dari proses-proses yang sedang menunggu dieksekusi akan terangkai sebagai suatu linked list yang merupakan implementasi dari antrian ready. PCB suatu proses akan dipindahkan dari linked list atau dari antrian ready ke antrian input-output jika proses bersangkutan beralih ke status block karena menunggu pembacaan dari peranti input-output. PCB memiliki peran yang penting bagi sistem operasi karena berisi semua informasi mengenai proses-proses yang aktif. PCB dibaca dan dimodifikasi oleh hampir semua rutin sistem operasi seperti scheduler, rutin penanganan interupsi, rutin monitoring atau auditing sistem. Mengingat pentingnya informasi yang terdapat pada PCB, maka pengaksesan terhadap PCB seharusnya diproteksi sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan informasi pada PCB menjadi korup. Selain itu, struktur PCB tidak boleh berubah. Karena jika berubah dapat menyebabkan rutin-rutin yang mengaksesnya tidak mengenalinya lagi sehingga rutin tersebut tidak berjalan dengan benar. Solusinya adalah dengan menyediakan rutin-rutin khusus untuk mengakses baik baca ataupun tulis ke atau dari PCB. Seluruh rutin sistem operasi lainnya hanya boleh mengakses PCB melalui pemanggilan rutin-rutin khusus tersebut. Nah, jadi memang kelemahan dari mekanisme ini adalah terjadinya overhead kerja. Namun, informasi yang terdapat pada PCB dapat dijaga dengan baik. Yang selanjutnya adalah operasi apa saja sih yang dapat dilakukan oleh proses. Jadi ada 9 operasi yang dapat dilakukan proses. Yang pertama adalah menciptakan proses, menghancurkan proses, menunda eksekusi proses, melanjutkan eksekusi proses, mengubah prioritas proses, memblokir proses, membangkitkan proses, menjadwalkan proses, dan mengizinkan proses untuk saling berkomunikasi. Kita bahas satu persatu ya, masing-masing operasi yang dapat dilakukan oleh proses ini. Yang pertama, pada penciptaan proses. Aktivitas yang terjadi pada penciptaan proses antara lain menamai atau mengidentifikasi proses, kemudian menyisipkan proses pada tabel proses, menentukan prioritas awal proses, menciptakan PCB, dan mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Kemudian, penghancuran proses. Penghancuran proses ini melibatkan pembebasan proses dari sistem. Apa saja sih yang dibebaskan? Yang pertama adalah sumber daya yang digunakan. Semua sumber daya yang digunakan selama proses eksekusi akan dikembalikan lagi. Kemudian setelah itu proses dihancurkan dari tabel proses, PCB milik proses tersebut dihapus, kemudian proses turunan dari proses induk dihancurkan otomatis saat proses induk dihancurkan. Namun ada beberapa sistem yang menganggap bahwa proses anak itu merupakan proses yang terpisah ya dari proses induknya, sehingga proses anak tidak dihancurkan pada saat proses induk itu dihancurkan. Kemudian penundaan proses. Penundaan atau suspension sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu ke hard disk guna mereduksi beban sistem saat situasi beban memuncak. Proses yang ditunda atau suspended process tidak dapat berlanjut sampai proses lain memerintahkan untuk berlanjut. Pentingnya menunda dan melanjutkan proses adalah jika kinerja sistem sedang buruk dan berpeluang gagal, maka proses yang kurang penting dapat disuspend atau ditunda agar kinerja dapat meningkat.
Setelah beban kerja menurun, maka proses yang disuspend tersebut dapat dilanjutkan kembali. Sebagai contoh, pada saat proses percetakan, apabila kertas tiba-tiba habis, maka proses harus ditunda terlebih dahulu sampai kertas dimasukkan kembali sehingga proses dapat dilanjutkan. Yang selanjutnya ada penjadwalan proses. Nah, bahasan tentang penjadwalan proses ini akan lebih banyak dibahas pada materi di video selanjutnya. Dan yang terakhir ada mengizinkan proses untuk saling berkomunikasi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, proses itu ada yang saling mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Nah, bisa jadi proses-proses tersebut membutuhkan komunikasi satu dengan yang lainnya. Maka sistem operasi harus bisa menyediakan mekanisme untuk komunikasi tersebut. Oke, kurang lebih itu pembahasan tentang konsep dari proses yang ada di dalam sistem operasi. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih banyak atas perhatian dan semangatnya. Jika ada yang mau ditanyakan, dapat kalian tanyakan langsung melalui WhatsApp grup atau juga ke WhatsApp pribadi saya juga nggak masalah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya ya, supaya nggak ketinggalan materi-materi tentang sistem operasi ataupun materi pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa bertambah pengetahuannya. Saya tutup untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.